tidak ada. Ya, membingungkan hubungannya yang mana ya? Ya, betul. Oke, ada lagi yang lain? Dinda, keluarkan pemikiranmu, Dinda. Ayo. Coba kalau dibaca dalam satu napas bisa nggak nih? Harus 2 napas ya. Oke. Dari judul ini kita tidak bisa tahu apakah yang menjadi hubungan. Betul tadi kata Pak Irfan, jadi ini terlihat banyak variabel yang diletakkan di dependent. Nah, Atika ini kalau yang saya tangkap dia mau meneliti tentang perilaku pencegahan terjadinya malesma pada kulit gitu ya. Ya, Ibu. Nah, sebenarnya ada dua penelitian kalau yang bisa dilihat dari judul, bisa dua penelitian. Pertama, tentang hubungan penggunaan tabir surya terhadap kejadian malesma. Yang kedua, perilaku pencegahan penggunaan tabir surya. Perilaku pencegahan terjadinya malesma. Jadi nggak usah pakai penggunaan tabir suryanya. Nanti penggunaan tabir suryanya masukin ke variabel independen. Jadi Siti Atika mau neliti yang mana nih? Hubungan atau perilaku pencegahan? Lebih ke hubungannya sih, Bu. Hubungan. Kalau hubungan judulnya ganti begini, kalian dicatat ya Siti ya. Hubungan penggunaan tabir surya terhadap kejadian malesma pada pekerja perempuan di luar ruangan. Gitu ya. Jadi nanti Siti Atika kan melihat yang menggunakan dan yang tidak menggunakan tabir surya, dia beresiko tidak dengan kejadian malesma, gitu kan? Iya. Itu judulnya ya. Iya, Bu. Kasih ya. Oke, lanjut. Kalau untuk judul berarti maksimal 20 kata kan ya? Ya, sebenarnya kalau saya sih tidak mematok maksimal judul. Yang penting satu, dia itu jelas apakah mau meneliti hubungan, faktor, analisis, atau pengaruh gitu, Fadli. Terus ciri-ciri yang kedua adalah bisa dibaca dalam satu napas. Ini kan dibaca, kalau saya nggak kuat nih satu napas, harus 2 napas. Perilaku perempuan yang mengandung tersebut ya sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya malesma pada kulit wajah. Nah, itu terlalu panjang. Tadi aja saya nanya sama teman-teman di sini pada bingung kan, ini mau kemana nih arahnya gitu ya. Nah, kita kasih contoh yang lain. Nah, yang punyanya TB. Ini terlihat? Yang punya TB terlihat? Terlihat, Bu. Oke, judulnya penggunaan desinfektan dan antiseptik pada pencegahan COVID di wilayah kampus UIK. Nah, ini apakah sudah tepat judulnya? Ini mau menceritakan apa ya? Kalau dibaca di judul nanti kira-kira isinya apa nih?
sekarang kita tanya sama Dinda, kenapa Dinda? Bisa dijawab. Apakah hubungan, faktor-faktor atau gambaran? Gambaran. Apa Oke. pengaruh penggunaan? Gimana Fadli? Apa pengaruh ya Bu? Pengaruh penggunaan desinfektan dan antiseptik? Ya, saya juga mikirnya gitu. Tapi mikirnya juga sama kayak Pak Irfan. Jadi ini seperti ada ambigu ya. Apakah ini merupakan pengaruh atau gambaran? Karena dua-duanya bisa nih. Kita tanya sama yang punyanya nih. TB? Halo TB? Ya Bu, ya Bu. TB ini mau tentang apa ini penelitiannya? Maksudnya Bu? Iya, kamu lihat judulnya nggak? Lihat share screen saya. Ya. Ya, isinya nanti tentang apa? Penelitiannya. Ini Bu, jadi sebenarnya ke pengaruh penggunaan desinfektan sama antiseptik ya Bu, kayak gambar, bukan gambaran ya. Gimana ya ngejelasin? Pokoknya lebih ke melihat perilaku masyarakat lah tentang penggunaan desinfektan sama antiseptik. Melihat perilaku masyarakat tentang penggunaan desinfektan dan antiseptik. Iya Bu, gitulah Bu. Coba dibikin judul yang benar. Yang lain boleh bantu. Kata si TB mau kayak gitu. Ya, coba gimana Pak? Masyarakat Pak, kan saya lebih ke masyarakat sekitar kampus Wika, dekat kampus Wika. Tujuannya, niatnya. Beda lagi nih. TB permintaannya beda lagi nih. Pada pusing teman-teman nih bikin judul. Oh ya udah, kalau gitu lebih ke mahasiswa apa dia Pak? Lebih ke mahasiswa ya Pak ya? Kalau gini judulnya Pak? Apa gimana? Enggak, kalau maksud saya dari judul yang saya buat ini sekarang nih, sesuai dari judul ini mungkin lebih ke mahasiswa ya? Apa gimana? Ya, kamu nelitinya kumaha? Mau neliti mahasiswa apa masyarakat? Jangan cari responden yang susah. Kamu mau jadi susah bikin proposal. Mahasiswa aja kali ya Bu, lebih gampang ya? Mahasiswa. Ayo Pak Ivan terusin judulnya tuh. Udah benar depannya Pak. Ayo Pak, sebutkan Pak. Ya. Ya, itu bisa. Nah, TB itu ya judulnya yang tadi Pak Irwan sebutkan. Ya Bu, makasih Pak Irfan. Gambaran. Makasih banyak Pak Irfan. Jadi nggak bingung. Tadi siapa yang bilang pengaruh? Fadli ya. Fadli bilang pengaruh, Pak Irfan bilang gambaran. Tapi bagi saya juga bisa dua-duanya. Makanya ini ambigu. TB arahnya mau kemana? Ternyata TB mau ngelihat penggunaan desinfektan dan antiseptiknya aja. Nggak ke efektivitas atau pengaruhnya terhadap pencegahan. Jadi cuma gambaran aja kan? Ya Bu. Ya, berarti itu tadi sudah dicatat kan? Yang diberitahu Pak Irfan, gambaran perilaku penggunaan desinfektan pada mahasiswa. Ya, pada masa UIK. Udah gitu ya. Lanjut. Terus tulisannya nih, judulnya nggak kapital tuh. Kita lanjut ke daftar isi. Oke, daftar isi. Nah, dari daftar isi ini ada yang salah?
Nomor halaman. Nomor halaman nggak usah dulu, nggak apa-apa, karena belum ada sampai selesai kita. Ada yang salah? Dari daftar isi? Mungkin itu Bu posisi dari 1.1.1 latar belakangnya terlalu jauh mungkin ya. Oke, 1. Terlalu jauh, betul. Jaraknya 1 ke nama latar belakang, ke definisi. Terus apa lagi? Apa yang gampang nih? Dari daftar isi. Apa yang salah dari sini? Adakah? Ada? Spasi. Line spasi atau paragraf tidak konsisten ya. Di sini yang bab 1-nya itu 1,5, yang bab 3-nya 2. Perhatiin nggak nih? Dia line spasinya gede nih. Jadi harus konsisten, nggak berantakan ya TB ya. Oke, lanjut ke pendahuluan. Pendahuluan latar belakang. Nah, ini pendahuluan latar belakang. Apa yang salah dari sini? Spasinya juga ya, Bu? Ya, 1, spasi. 2, Marginnya ya, Bu. margin. 3. Ada 7, ayo 7 orang sebutkan, 1 orang 1. Ibu maaf, tadi di daftar isi nggak ada kebijakan kayaknya deh ya. Oke, daftar isi tidak ada kebijakan. Ada. Ada. Kerangka itu yang 3.1 kerangka konsep. Oke, 3.1 kerangka konsep, bukan kerangka teori. Oh, iya, Bu, Ya, iya. betul. Tuh, TB dulu. Ingetin. Ya, Salah. Bu. Makasih, Dinda. Oke, latar belakang tadi baru 3 yang salah. 4 lagi sebutkan. Ada? Ini warnanya emang begini atau gimana, Bu? Ya, Warna. betul, warna. Betul, Fadli. Jadi ini aneh ya, maksudnya coba kita lihat daftar isi ini udah benar. Dia Times New Roman dan tulisannya normal ya, tulisannya normal. Kalau ini kayak yang tulisannya rabun warnanya, kayak yang ini loh, copy paste translate. Biasanya copy paste translate dari PDF atau artikel, terus warnanya begini biasanya. TB, nanti TB ketik ulang ya. Ini warnanya Bu. kayak warna kopas. Iya, Bu, emang itu kan sedikit dikopas, terus diketik lagi ada beberapa tambahannya kan. Jadi kayak gitu, Bu. Nah, nggak boleh nih, ini namanya plagiat. Jadi kalau mau kopas, translate itu di halaman atau di file lain. Nah, di proposal kamu ketik manual sesuai dengan yang tadi contekan translate tadi. Di parafase, tau nggak parafase? Parafase itu kalimatnya dirubah jadi kalimat kamu sendiri. Jadi nggak kopas bener-bener bahasa dia, bahasa Inggris terjemahan, pindahin ke sini. Itu TB. Ya. Iya, Bu. Ya. Namanya plagiat. Kalau plagiat biasanya nggak lulus loh. Iya, Bu. Nah, ini warnanya benar berubah, soalnya warnanya berubah. Oke, warna, margin, terus paragraf, kaidah paragrafnya juga. Ini ada yang enter, ada yang nyatu tuh. Ya. Terus biar cepet deh. Ini TB untuk latar belakang. TB harus konsisten tahunnya. Tahunnya dari 2000
yang terbaru dulu nih, kasus yang terbaru. Nah, kesininya kasus kematiannya jangan turun lagi, jangan di 2018-16, tetap aja 2020-2019. Gitu ya, kesakitan kematian. Nah, terus singkatan nih, Badan Pengawas Obat dan Makanan AS. AS itu apa AS? Amerika Serikat. Nah, itu kan hanya kamu yang tahu AS itu apa. Harus dipanjangin. Itu ya. Bu. Ya, Bu. Nah, terus tahun WHO. WHO ini tahun berapa? Iya, itu nggak dimasukin. Ini masih berantakan, jadi tolong dirapikan. Terus yang kasus Indonesia ada nggak? Kalau ini Amerika, apa kamu nelitinya di Amerika sama di Spanyol? Nggak ada, Bu. Saya cek kemarin, saya dapatnya di Spanyol, terus tadi mana tadi tuh? Di Jerman kalau nggak salah waktu itu saya lihat tuh. Jadi nggak ada kasus Indonesia keracunan pada apa anseptik. Mungkin karena imunnya pada kuat kali, Bu, ya. Nggak Nah, pernah, nggak baca, Bu, nggak ada di Indonesia ya. mah. Oke, latar belakang isinya apa aja? Ada yang masih ingat latar belakang tuh isinya apa saja? Nggak ngomongin Data. Gimana? Ya, Data internasional. Mm-mm. Internasional, nasional, terus baru lokal. Data nasional, internasional, nasional, baru lokal. Datanya tentang kematian, betul? Kematian, kesakitan, Betul. Apalagi? Ya, TB jadi tidak hanya data tentang desinfektan dan hand sanitizer. Kamu kan ada ngomongin COVID, pencegahan COVID, ya kan? Ya, ya. Pencegahan COVID-nya ada nggak di sini di latar belakang? 3M nggak ada, Bu. Tentang ya pencegahan belum ada, Bu. Nah, Dari mana, Bu? harusnya ada, kan? Jadi di latar belakang itu isinya tadi data kematian kesakitan kamu sudah, ya. Yang kedua, TB jelaskan kalau di Indonesia orang yang kena COVID itu ada berapa, meninggal apa enggak, terus meninggalnya berapa, yang sakit berapa. Udah dimasukin juga ya, Bu. Ada nggak data tentang orang Indonesia yang melakukan perilaku pencegahan atau tidak? Terus Yuk. kenapa mereka tidak melakukan perilaku pencegahan gitu? Kan menceritakan tentang perilaku pencegahan. Gitu ya. Bu. Nanti di Google buka deh jurnal Asri Masita Looking for COVID. Itu aja deh yang gampang, soalnya judulnya panjang, Looking for COVID. Iya, Bu. Artikel saya tuh, nanti masukin aja tuh. Iya, ya. Pencegahan. Gitu ya. Nah, yang lain juga sama, teman-teman yang lain. Jadi untuk di latar belakang itu adalah isi atau data dari semua di judul. Tidak hanya data kesakitan kematian, jadi data kesakitan atau kematian itu adanya di paragraf pertama kedua. Sisanya itu tentang isi dari penyakit tersebut atau misalnya upaya pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pencegahan atau penekanan terhadap kasus tersebut. Misalnya tentang kecelakaan kerja nih, kemarin ada ya topik tentang kecelakaan kerja. Nah, itu data kedua kematian, kesakitan. Data berikutnya adalah tentang kebijakan pemerintah dalam keselamatan kerja, seperti apa ceritain. Terus penelitian terdahulu tentang hubungan keselamatan kerja, nah kayak gitu. Jadi menceritakan di latar belakang itu sebenarnya ada data kasus kematian kesakitan, ada upaya pemerintah, ada penelitian terdahulunya. Nah, seperti itu. Itu ya. Oke. Rumusan masalah. Rumusan masalah berarti TB masih kurang nih, karena nggak ada data tentang Indonesianya. Gitu ya. Rumusan masalah harus ada data Indonesia. Lanjut ke tujuan. Oke. Tujuan umum. Tujuan umum sama dengan
Judul. Apakah ini sama dengan judul? Oke, karena Beda, Bu. judulnya ya sama sebenarnya, tapi tadi salah ya. Nanti diperbaiki Ya. yang kata Pak Irfan. Ya, Bu. Tujuan khusus. Tujuan khusus sama dengan tujuan khusus. Ada yang tahu? Tujuan khusus itu harus sama dengan Variabel ya Bu ya. Variabel. variabel dalam Judul. variabel apa? Independen atau dependent? Independen kan. Ya. Tujuan khusus harus sama dengan variabel independen. Oke. Yang kedua, pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian harus sama dengan Tujuan bukan, Bu? tujuan apa? Tujuan ada dua. khusus. Ya, pertanyaan penelitian harus sama dengan tujuan khusus. Kalau Iya. tujuan khusus kita ada 3, berarti pertanyaan penelitian kita ada 3. 3. Tinggal diganti aja tuh kalimat depannya. Iya. Ada hubungan, bagaimana pengaruh, bagaimana gambaran, kasih tanda tanya. Gitu ya. Oke, manfaat. Manfaat penelitian bagi pembaca. Kayaknya nggak usah ya bagi pembaca. Manfaat penelitian bagi siapa aja? Boleh dibantu disebutkan nih bagi pembaca katanya. Soalnya TB ngeliat jurnal punya orang, Bu, itu makanya TB bikin bagi pembaca, terus bagi program studi sama peneliti TB ngeliat jurnal orang, makanya TB samain, nggak jauh beda. Ya. Dibantu yang lain, manfaat penelitian apa saja? Bagi masyarakat, Terus? Bagi masyarakat, bagi peneliti. Bagi siapa? Akademisi ya Bu, Akademisi, betul. Terus? sama institusi yang terkait. Ya. Bagi akademisi, nah ini akademisi bisa yang poin 3 ya, peneliti dalam garis miring akademisi. Nah, terus bagi pemangku kebijakan. Nah, pemangku kebijakan seperti misalnya Dinas Kesehatan, kayak gitu kan. Terus Kementerian Pendidikan, nah, Kemeninfo misalnya. Terus Satgas COVID, nah kayak gitu. Jadi ada manfaat apa yang kita berikan dari penelitian ini. Sama misalnya tadi kata TB bagi, kata siapa bagi masyarakat tadi. Nah, jadi ada 3 komponen yang bisa kita beri manfaatnya dari penelitian kita. Bagi akademisi, bagi penelitian selanjutnya, sama bagi tadi masyarakat. Itu ya. Oke, lanjut ke ruang lingkup. Oke, ruang lingkup seperti ini. Apa yang salah? Apa yang salah? Yang satu. Ada yang salah dari ruang lingkup? Jelita. Boleh deh Jelita bantuin. Apa ya Bu? Itu kok dempet banget ya Bu? Iya. Apa kedempet? Iya betul. Yang pertama adalah kedempet. Bahasanya gimana ya? Iya, maksudnya. Kepenggal. Ya, ini penulisan yang tidak baik ya. Jadi tidak boleh sepotong begini nih TB. Bu, Harus maaf Bu, itu kalau di Word nggak gitu, Bu. Kan saya lihatnya di PDF.
Iya, saya juga bingung pas di save ke Word, pas di save ke PDF jadi kayak gitu. Nah, pokoknya kita yang lihat adalah dari yang disajikan. Terus, kalau boleh saran nih, minta saran gimana caranya Bu? Soalnya kalau di Word nggak kayak gitu Bu. Pas di save ke PDF, jadi kayak gitu. Ya, coba disetting lagi deh. Disetting lagi, harusnya sama antara Word sama PDF. Justru PDF itu mengunci apa adanya yang ada di Word. Gitu, TB. Iya Bu. Tapi benar kalau di Word nggak kayak gitu Bu soalnya. Nah, karena kamu awalnya sudah copy paste yang di latar belakang. Latar belakang itu dia membawa line spacing dari internet. Jadi kan warna abu-abu. Nah, ke bawah-bawahnya jadi kedampak. Makanya bikin file baru tanpa memindahkan atau mengcopy paste. Jadi benar-benar diketik ulang. Jadi nggak goyang spasi atau paragrafnya gitu ya, TB ya. Yang lain juga sama, jadi ini tidak boleh terpenggal-penggal gitu ya. Jadi harus, karena ini nanggung cuma 2 kalimat, berarti, 2 line, berarti harus di-enter. Oke, ruang lingkup isinya ada apa saja? 5W 1H. Yes, 5W 1H. Apakah ini sudah mencakup 5W 1H? Penelitian ini adalah untuk masih ya A. What, where, di mana, di kampus UIK, when, kapan, Mei sampai Oktober. Who, 30 mahasiswa atau pekerja. Nah, who-nya nih TB 30 mahasiswa atau pekerja. Jadi yang mana nih yang benar? Enggak Bu, itu kan maksudnya mahasiswa Bu, mahasiswa sama pekerja. Jadi mungkin ke lebih pekerja di situ ke staf atau orang-orang yang ada di tempat Bu, kayak misalkan kalau pekerja kan bisa staf juga sama pekerja pembangunan yang masjid juga Bu, situ-situ aja. Maksudnya yang ada di wilayah ini aja Bu, yang saya pikirin itu. Oke. Tadi judulnya sudah dibenerin sama Pak Pak Irfan. Irfan, Nah, judulnya apa tadi? gambaran gambaran penggunaan desinfektan dan antiseptik pada mahasiswa Oke, pada di WIKA. mahasiswa. Ya, berarti sampel kamu adalah Mahasiswa. mahasiswa. Jadi nggak usah pakai pekerja lagi. Iya Bu. Pekerja yang berada di lingkungan kampus. Iya. Gitu ya. Jadi harus konsisten antara judul sama si sampel. Jadi pilih itu apakah mau mahasiswa atau mau pekerja. Salah satu aja, biar nggak bingung dan nggak susah. Iya Bu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan yang lain? Untuk penulisan yang tadi ruang lingkup, Bu, itu harus sejajar ya sama Gimana? Sejajar dengan apa? tadi yang TB, Bu, ini yang Atika. Oh, yang TB ya, oke. Ya ini. Harus sejajar sama ruang lingkup kan, kayak yang di atas kan bagi peneliti, terus mahasiswa. Sejajarnya begitu kan, Bu? Nggak terlalu menjorok ke tulisan lingkup. Oh iya betul. Nah, jadi ini terlalu ya, keterlaluan. Jadi untuk penulisan harus mengikuti subbabnya yang di atas. Subbabnya yang di atas ini, betul tadi kata Fadli, isinya yang dari TB ini terlalu ke dalam TB. Yang isi ruang lingkup. Jadi tabnya terlalu dua kali nih kayaknya TB tabnya tuh 2. Jadi cukup tabnya 1. Itu ya. Nah, tulisan penelitian ini adalah dia harusnya ada posisinya di bawah ruang. Nih, bisa di bawah huruf A-nya nih. Penelitiannya digeser lagi ke depan gitu ya. 1 tab ke depan. Dimajuin. Ya, gitu Fadli, betul.
Oke, ada lagi untuk ruang lingkup dan judul dan lain-lain? Sudah ya? Oke, nanti sekarang kita lanjut. Oke, sama ini yang Atika juga, justru ini harus di-enter. Penelitian ini tuh yang di-enter gitu ya. Di tab 1 spasi. Oke. Terus, oh ya, yang kemarin itu kelas karyawan, ada mungkin yang bingung dengan ruang lingkup how. Tahu how ya? How itu bagaimana cara nelitinya. Nah, nanti diperbaiki apakah misalnya dengan kualitatif atau dengan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan desain apa. Terus cara ngambilnya dengan wawancara atau dengan survei. Gitu, itu belum ada di situ ya. Seperti itu. Oke. Lanjut kita ke bab 2. Oke, bab 2 definisi. Nah, oke, ini yang Atika tulisannya belum konsisten ya. Terlihat nggak nih? Jadi ada jenis tulisannya yang lain dari Times New Roman. Atika. Oke. Jadi tulisan itu harus diperhatikan juga nih. Apakah dia Times New Roman semua atau beda-beda. Jadi ini nggak sama nih. Terus juga kita harus lihat kalau kebanyakan copy paste itu namanya plagiat. Itu ya, ini harus hati-hati juga cara nulisnya. Nah, kita lanjut ke TB aja. TB masih ada di situ? Masih, Ibu. Oke, masih ya. Kita lanjut ya ke bab 2. Oke, bab 2 tinjauan pustaka. Apa yang salah di sini? Itu ada judulnya, Bu, di sini. Ya, betul. 1. Kok tiba-tiba ada judul di bab 2 ya? Yang ada judul ya di bab 2. Penggunaan desinfektan. Nah, itu dihilangkan ya, TB. Tidak Ya, ada Bu. judul. Apalagi kesalahan nomor 2. Sama kayak yang awal, Bu, warna fontnya. Oke, warna fontnya ya. Nah, ini warna fontnya juga redup-redup lagi nih. Seperti copy paste. Nah, ini satu layout ya, layout dan warna fontnya ada sangat berbeda nih ya, sangat berbeda. Jadi TB, tolong diperhatikan lagi. Pertama, judul untuk tinjauan pustaka dihilangkan, penggunaan desinfektan ini di delete. Terus 2.1-nya dinaikin ya. Terus yang kedua, sub bab 2.1.1 terlalu jauh itu TB. Iya, Bu. Terlalu jauh. Ini pada saya enter, Bu. Di ini ya, di spasi ya, Bu ya? Nggak benar ini ya? Enggak, karena kamu awalnya ini copy paste-nya banyak, jadi nggak konsisten line spacing-nya. Coba sekarang, nanti habis ini, pakai file baru. Jangan dikopas deh, diketik biasa. Gitu ya, diketik biasa. Nah, nanti cara mensiasatinya ntar saya kasih tahu deh. Oke, ini intinya semua adalah tentang layout ya. Lanjut, wah kita 7 menit lagi nih. Nah, layout menjorok ini sang berantakan nih TB nih ya. Terus kita coba ke teori. Nah, teori nih. Teori juga teman-teman banyak yang salah. Jadi 2.2 teori itu isinya adalah
teori yang sudah ada atau sudah ada kerangkanya. Misalnya gini, kalau anak perilaku nih, anak Promkes, dia pakai 3 teori, misalnya teori senam dungkar, atau teori health belief model. Tahu nggak health belief model? Yang ada gambar-gambar itu loh, gambar alur. Terus ada teori SOR, stimulus organisme respon. Nah, itu dijelaskan teorinya dan kasih gambar teorinya. Gitu ya. Nah, saya minta 3 teori. Kalau teori K3 misalnya ada teori tentang hazard atau teori manajemen resiko ergonomik misalnya. Itu ada kerangkanya, ada juga penjelasannya. Kayak gitu. Ciri khas dari teori ada gambar kerangka dan ada penjelasan. Itu ya. Nanti tolong dibenarkan lagi untuk teman-teman lain. Termasuk TB. TB ini ya, teorinya salah ya. TB tentang perilaku pencegahan. Berarti TB cari 3 teori perilaku. Banyak tuh. Ya, Bu. Oke. Lanjut, berikutnya penelitian terdahulu. Oke, ini penelitian terdahulu kayaknya nyasar nih. Isinya nyasar. Apa yang salah dari penulisan penelitian terdahulu? Oleh yang lain? Jaraknya, Bu. Ya, pertama jarak. Layout ya. Berarti TB nih harus kursus layout. Selain itu, Tahun tahun kenapa tahun? itu ada yang 2014. Oke, 2014 terlalu lama. Kita tahun yang diakui berapa tahun? Lahir? 2016. 2016 sampai 2021 tahun. Berikutnya yang salah adalah isinya ya. Ini isinya kayaknya definisi atau teori deh. Definisi pengetahuan. Pengetahuan adalah suatu hasil. Jadi ini salah tempat ya TB ya. Nah, untuk yang lain, ini diperbaiki juga. Jadi penelitian terdahulu itu, subbabnya adalah, ya subbabnya, 2.3.1-nya adalah semua variabel independen. Itu ya, variabel independen. Contoh, lihat di kerangka konsep. Variabel independennya apa? Misalnya ada pengetahuan, ada sikap, ada motivasi. Berarti di penelitian terdahulu cuma ada 3. Pengetahuan, sikap, motivasi. Gitu ya. Jadi harus sama antara variabel independen dengan subbab di penelitian terdahulu. Oke. Ke gambar. TB paham nggak TB? Nah, saya mau kasih lihat coba yang penelitian terdahulunya siapa tadi? Yang nilai 88 siapa ya tadi? Nah, sampai sini untuk penelitian terdahulu ada yang kurang paham nggak? Oke, kita lihat penelitian terdahulu. Nah, seperti ini ya, kira-kira. Jadi penelitian terdahulu itu hasil penelitian orang tentang variabel kita. Gitu. Nah, TB coba dilihat seperti ini. Jadi hasil penelitian jurnal yang berkaitan dengan variabel independen.
Ya, oke ya. Nah, lanjut ke mana kita? Kebijakan. Kebijakan dibagi dua. Nah, ini kebijakan yang penting ada kebijakan nasional dan kebijakan lokal gitu ya. Oke, lanjut ke kerangka konsep. Nah, kerangka konsep pada dasarnya seperti ini. Jadi harus konsisten antar judul. Kalau judulnya faktor-faktor berarti variabel independennya banyak gitu ya. Kalau judulnya hubungan berarti variabelnya hanya 2. Seperti ini. Nah, terus di bawahnya wajib mencantumkan ini sumber. Nah, sumber ini dari mana? Sumber ini dari jurnal yang sudah kalian kumpulkan 30 itu loh. Nah, paling gampangnya adalah tinggal mengcopy paste yang ada di atas. Kan sumbernya ini dari variabel kecanduan gen online. Coba kita lihat variabel hasilnya di penelitian terdahulu. Oke. Penelitian terdahulu ya. Nah, di Setiawan 2018, Octavian 2018. Ini kita pindahkan ke bawah. Nah, ke sini nih. Ke sumber ini. Paham nggak? Jadi untuk sumber, penulisan sumber, itu lihat aja di penelitian terdahulu, dipindahin ke bawah. Itu ya. Jadi nggak usah lagi buka-buka jurnal yang 30. Oke, saya ulang nih. Penelitian terdahulu di atas nih, kan ada tuh banyak hasil penelitian siapa? Setiawan 2018, Hayati 2020. Langsung pindahkan ke sini, ke bawah gambar kerangka konsep. Dah. Itu ya. Oke, waktu saya berapa menit lagi? 7 menit. 7 menit lagi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Nah, itu adalah tugas pertama. Tugas pertama merapihkan layout sesuai yang tadi sudah kita diskusikan. Tugas kedua adalah ini. Silakan melanjutkan untuk mengetik subbab dan judul bab 4. Nah, ini. Jadi setelah tadi bab 3 selesai, di enter bab 4 metodologi penelitian. Nah, si lampiran instrumen kuesioner variabel terbanyak itu ada di bawah ya. Jadi habis bab 3 yang kemarin terakhir hipotesis, enter bikin halaman baru yaitu bab 4. Bab 4 metodologi penelitian. Nah, ini boleh difoto dulu karena langsung nanti diketik. Jadi cukup mengetik ini saja. Subbabnya saja, bab 4 metodologi penelitian. Isinya 4.1 rancangan penelitian, 4.2 lokasi dan waktu penelitian, 4.3 populasi dan sampel, 4.4 pengumpulan data, dan 4.5 analisis data. Nah, nggak usah ngetik isi-isi dari subbab ini ya. Cukup tulis ini seperti ini saja. Gitu ya. Bisa? Nah, ini tadi kelas ini 21. Oke. Jadi tugasnya silahkan untuk merevisi penulisan bab 1 sampai bab 3. Tadi juga yang juara 1, 2, 3 tetap merevisi ya. Karena kayak Anis tadi untuk sumber masih ada yang salah tadi ya. Yang kurang. Oke. Nah, terus tugas kedua, melanjutkan mengetik subbab. Bab 4 ini. 41, 42, 43, sampai 45. Oke. Selanjutnya dikumpulkan hari ini pukul 21 ke PJ. Ya. Nanti langsung kirim ke PJ ke email saya
asri.masita19@gmail.com. Dikirimnya kayak biasa Ibu lewat folder aja zip ya? Ya, folder zip, betul. Nah, selama ini, selama hari ini dari jam berapa nih? 5:30 sampai jam 8 malam, boleh WhatsApp saya. Misalnya, Bu, saya kebingungan nulis yang ini, Bu, caranya begini, betul tidak? Bu, kalau tujuan ini apa-apa? Nanya-nanya banyak juga nggak apa-apa. Karena ini waktunya coaching gitu ya. Istilahnya masih coaching. Itu nanti saya tunggu hari ini sampai pukul 21. Dah. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Untuk hari ini yang nggak ikut, yang nggak hadir Zoom, tetap dikasih tahu nggak Bu tugasnya atau biarin aja? Yang nggak hadir Zoom. Ya, boleh dikasih tahu. Baik. Kasih tahu di grup aja, Li. Ya, kasih tahu di grup Telegram ya. Iya. Oke, udah? Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Maaf, ngirimnya PDF lagi, Bu. Apa? Kalau tugas kemarin Word apa PDF? Biasanya. Kemarin saya ngirim 2 Word sama PDF. Biasanya kita Word apa PDF? Word aja nggak apa-apa ya. Word aja. Takutnya nanti kalau hari ini masih nggak keburu atau nggak punya convert to PDF, jadi di Word aja. Kan lagi ngetik, langsung save, langsung kirim. Format namanya juga sama seperti yang lalu ya. Jadi tinggal melanjutkan. Oke, ada lagi sampai sini? Sudah ya? Cukup. Oke, cukup. Alhamdulillah. Baik. Mudah-mudahan bisa dikerjakan setelah ini. Setelah selesai kelas ini langsung diketik. Pertama, ketik bab 4 dulu. Tuh bab 4 cuma 2 menit doang kan. Metodologi penelitian 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. Terus udah gitu, layoutnya dirapihin, save, kirim ke Fadli atau ke Erna, gitu kan? Beres deh. Kalau ada yang bingung, kayak tadi penelitian terdahulu itu kayak gimana ya? Tanyain ke saya. Bu, maaf saya mau tanya begini. Insya Allah saya jawab, gitu ya. Oke, sampai sini sebelum saya tutup ada yang mau tanya lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya tutup. Silahkan mengerjakan tugasnya. Jangan nanti-nanti, langsung dikerjakan. Dan jangan lupa absen. Absennya tetap sesuai jam. Jadi 15.30 sampai 18.10 ya. Karena sekarang kita mengerjakan tugas mandiri untuk bab 4 dan layout 1 sampai 3. Untuk bukan TB siapa tadi? Triadi ya? Mana Triadi ada nggak? Oke, Triadi, nanti WhatsApp saya lagi ya. Ya, Bu. Mengumpulkan tugasnya ya. Iya, Bu. Bentar ya, Bu. Saya lagi di jalan. Oke, kalau gitu saya akhiri pertemuan ini. Silakan mengerjakan tugas. Sehat selalu. Mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, semangat.